Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan wilujeng akhir pekan ya buat teman-teman semua. Selamat beristirahat dan selamat di hari terakhir di bulan Agustus teman-teman. Besok kita sudah masuk di bulan yang baru lagi tentunya. Dan ini ada kabar terbaru teman-teman, ada bocoran mengenai sakit atau cederanya David da Silva. Jadi ini katanya untuk DDS ini ada kecenderungan katanya ototnya agak robek gitu ya, otot perutnya robek. Itu namanya punten kalau salah abdominal muscle injury. Jadi ya kerusakan pada otot perut gitu ya. Jadi ya katanya memang bengkak kemarin waktu awal-awal memang bengkak, dan ketika diperiksa lagi ya memang sudah normal, namun tidak perlu ya separah-parahnya tidak perlu ada operasi, nanti juga sembuh dengan sendirinya, namun harus dikasih waktu. Jadi waktunya ini untuk abdominal muscle injury ini kurang lebih 4-6 minggu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan kalau target dari Persib sendiri sebelum lawan main di ajang ACL 2 ini memang sudah sembuh gitu ya untuk DDS. Mungkin beberapa laga, mudah-mudahan ini juga segera pulih karena tidak bisa dipaksakan karena takutnya lebih parah lagi. Jadi untuk sakit otot DDS ini memang perlu istirahat saja, karena kemarin katanya menurut diagnosanya ada kecenderungan untuk intensitas latihan yang berlebih. Saya nggak tahu ini intensitas latihannya apakah di lapangan hijau atau di luar lapangan hijau. Nah, di sini juga mungkin sedikit nyambung karena katanya ada aktivitas beban yang memang tidak sesuai porsinya. Jadi mungkin ya ketika nge-gym atau bagaimana ada beban yang berlebih sehingga ya mungkin ketika angkat besi ya larinya ke otot perut gitu ya. Dan ini juga ya apa ya memang sudah umur juga mungkin ya, ototnya sudah mulai berkurang untuk fungsinya. Jadi katanya ada juga gerakan yang tiba-tiba sehingga ya memang awalnya kerasa hanya kram biasa, namun tidak segera dilaporkan ke tim dokter. Ya istilahnya mah nggak dirasa main ketika terus dipaksa akhirnya ya memang parah gitu ya. Dan memang di situ ada pembengkakan dan mungkin ada robek, tapi ya separah-parahnya katanya tidak perlu dioperasi, tidak perlu ya dilakukan tindakan khusus, hanya diberi obat dan istirahat, sehingga ya sementara tidak boleh sama sekali aktivitas fisik yang berat teman-teman. Makanya sengaja tidak dilibatkan di latihan, walaupun memang bisa latihan terpisah, tapi sepertinya ya memang harus beberapa lama istirahat total gitu ya, sehingga ya 4-6 minggu diperkirakan baru bisa pulih sendiri gitu teman-teman. Jadi ya tidak perlu, alhamdulillahnya tidak perlu naik meja operasi ataupun tidak perlu lebih lama lagi lah. 2 bulan katanya, 2 bulan itu sudah maksimal, sudah bisa main bola lagi teman-teman. Ini juga sedang diusahakan secepatnya. Jadi targetnya memang sebelum Piala ACL melawan Pot FC di Sijalak Harupat, Dede sudah kembali tampil. Dan juga setelah Pot FC jangan lupa melawan tim tetangga yaitu Persija Jakarta yang memang syarat gengsi sekali gitu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa jadi melawan PSM dan PSIS melewatkan, tapi melawan laga-laga selanjutnya Pot FC dan Persija bisa main. Tapi ya semuanya kita doakan saja biar cepat pulih, karena bagaimanapun juga Persib ya kelihatan tumpul gitu ya. Makanya Bojan Hodak kemarin seusai sesi latihan itu mengatakan bahwa ya kalau bisa Dimas Derajat dan Kevin Rey Mendoza setelah membela negaranya masing-masing ya kembali ke Persib secepatnya. Namun ya diragukan juga tampil, karena begini, kalau Mendoza mungkin bisa dipepet-pepetin datang setelah membela timnas Filipina gitu ya di
di ajang Piala Merdeka di Malaysia, karena ya lumayan lah Malaysia Jakarta lalu ke Bandung nggak sampai sehari gitu, jadi ya bisa lah. Tapi kalau untuk Dimas Derajat kan setelah nanti bermain untuk Indonesia di 2 kesempatan melawan Arab, balik lagi ke Indonesia melawan Australia, langsung balik ke Bandung, itu mungkin ya lumayan lelah fisik juga, karena melawan Australia itu kualifikasi Piala Dunia tanggal 10, sedangkan Persib harus away ke Batam melawan PSM itu tanggal 11. Jadi dari Jakarta kemungkinan ya Dimas Derajat langsung nyusul ke Batam gitu ya, jadi tidak pulang ke Bandung dulu. Nah ini apakah memang kondisi fisik, kebugaran juga bisa untuk main atau tidak, sehingga ya kemungkinan ya Bojan Hodak sudah tahu gitu ya situasinya DDS ya kemungkinan juga absen agak sedikit lama, sehingga ya butuh beberapa opsi. Nah di sesi latihan pun ini katanya Bojan Hodak akan mencoba beberapa opsi yang baru, sehingga ya pemain-pemain disiapkan bukan hanya 11 pemain utama, jadi balik lagi ke formasi, karena mungkin udah nanggung juga merenya udah ya sudahlah, cuma sakit-sakitna aya pemain ya dimanfaatin aja, jangan mengeluh lagi. Jadi ya sudah, nanti mungkin ada dua tim yang mungkin apa ya disiapkan Bojan Hodak menjadi pengganti ya tim utama, sehingga semua pemain siap katanya. Kalau kemarin kan ada yang diturunkan ternyata ya pemain utamanya cedera, atau memang yang bermain pertama harus ada regulasi U22 dulu, jadi memang harus apa ya pinter-pinter lah di sini Bojan Hodak ya. Kalau untuk taktik dan strategi dan juga skema permainan kita serahkan saja ke Bojan Hodak, namun setidaknya ya tetap Bobotoh bisa memantau dan bisa juga memberi masukan gitu ya, walaupun ya minim sekali sampai ke Bojan Hodak, karena mau nggak mau ya Bojan Hodak sudah punya plot sendiri untuk apa ya skema dan taktik dari permainan Persib Bandung, teman-teman. Jadi sekali lagi untuk apa ya namanya DDS itu kurang lebih 4-6 minggu, dan Bojan Hodak pun memerlukan seorang striker. Dan jangan kaget juga, untungnya ya kemarin hanya dipanggil Dimas Derajat saja gitu ya ke timnas Indonesia. Dan kalaupun Maklok atau Edo atau memang apa namanya Rahmat Irianto itu dipanggil juga, ya mungkin agak sedikit keteteran Persib Bandung. Tapi Bojan memang inginnya kenapa hanya satu orang katanya yang dipanggil, tapi untuk Sintayong atau beberapa pelatih yang memang sudah menerapkan sistem yang bagus mungkin gitu ya, jadi hanya memerlukan 26 sampai 27 pemain. STY pun memanggil pemain timnas itu kan hanya 26 teman-teman, sedangkan Bojan Hodak juga kita tahu di awal musim hanya menginginkan maksimal 27 pemain. Jadi ya mungkin sudah punya strategi dan skemanya sendiri gitu ya. Jadi ya biarkan sajalah, kita ngalir saja, kita tetap dukung Persib saja apapun itu keputusannya. Dan untuk pemain yang cedera juga semoga cepat pulih kembali gitu ya. Ada opsi yang baru yang Rezaldi Hehanusa sudah bisa kembali mulai pekan depan, dan DDS pun segera pulih lagi teman-teman. Jadi ya kita doakan sama-sama gitu ya. Dan terakhir mungkin ini juga kemarin ada yang nanya apakah masalah makanan atau bukan. Saya juga kurang tahu teman-teman, karena kalau untuk makanan sebetulnya tidak ada pembatasan dari mulai pemain Persib baik dari manajemen juga. Namun kalau pemain asing biasanya senangnya kan ada mie goreng, nasi goreng gitu ya, walaupun beberapa kudapan atau cemilan yang lain kayak misalkan apa namanya apa itu tuh untuk yang makanan-makanan pedas gitu, itu ya apa ya tergantung selera saja sebetulnya, tapi tidak ada larangan masalah itu. Dan kalau untuk alkohol pun ini ada untuk misalkan sebelum pertandingan itu 1 kali 24 jam katanya jangan mengkonsumsi alkohol katanya gitu ya. Jadi ya adalah hal-hal di luar itu yang dibatasi atau ada yang pemberitahuan, tapi sejauh ini kayaknya bukan masalah makanan kemarin. Jadi ya memang hanya masalah otot saja yang dikasih beban berlebih, entah itu pada saat latihan di lapangan
lapangan atau di luar lapangan gitu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.